ketika saya merilis album Kidung Sufi, dalam sebuah konferensi pers saya menyatakan bahwa Not Balok akan baik-baik saja tanpa Chandra Malik. Chandra Malik bukan seorang musisi, Chandra Malik seorang sufi yang menjalankan perintah untuk mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin, dan saya percaya ketika perintah itu dijalankan maka alam semesta akan jadi panitianya. Miladu Kabeh, Bendra Sandi Yudi. Tidak memiliki latar belakang bermusik ya, secara khusus ya. Saya belajar semuanya secara otodidak. Nah, dalam tradisi tasawuf ada yang disebut laduni atau sesuatu yang tiba-tiba bisa, seketika bisa. Dan semuanya dimudahkan oleh Allah, sehingga album Kidung Sufi yang saya persiapkan dalam waktu singkat itu berhasil mengajak para maestro, sekitar 13 maestro di Indonesia untuk membantu saya melahirkan album perdana saya. Sebenarnya saya seorang penulis ya, seorang pecinta perjalanan keliling daerah. Lama sekali saya menjadi wartawan, cukup lama, sekitar 9-10 tahun. Tapi kemudian ada belokan dalam riwayat hidup saya. Tiba-tiba kemudian saya beralih profesi, berhenti menulis reportase dan kemudian mulai menulis lagu, mulai menulis buku, mulai menulis puisi, cerita pendek, novel, dan lain sebagainya. Sekitar tahun 2011 akhir. Tuhan sempurnakan bagimu agama. Ketika itu Mas Hanung Bramantyo mengenal saya dari sosial media, kemudian mengajak bertemu, kemudian menyampaikan gagasannya tentang film Ayat-Ayat Cinta. Itu pengalaman pertama saya bekerja di film ya, dalam hal ini menyediakan soundtrack untuk film itu. Dan saya menyatakan bahwa saya punya banyak sekali lagu, Mas. Walaupun saya tidak memiliki background di bidang musik, saya tidak bisa memainkan alat musik ya. Tapi Allah memberi itu sangat mudah buat saya sehingga saya bisa bikin lagu dalam hitungan menit. Tapi ada 12 lagu yang sedang saya persiapkan sebagai album, waktu itu belum rilis. Dan beliau mendengarkan satu persatu lagu itu dan jatuh cinta pada lagu Syahadat Cinta. Karena di film Ayat-Ayat Cinta itu memang pesan moralnya adalah tentang bagaimana menghargai perbedaan, kebebasan beragama, dan cinta tidak bisa memisahkan keyakinan, dan keyakinan pun tidak bisa memisahkan cinta. Walaupun endingnya agak digantung gitu ya, tapi lagu itu ternyata masuk, dan alhamdulillah hari demi hari ketika saya keliling ke daerah-daerah, lagu itu semakin dikenal oleh masyarakat. Lagu hidupku, wadi-wadi. Lagu hidupku. Ketika saya masih kecil, saya dibesarkan oleh tradisi tasawuf di keluarga kami, yang dengan ajaran-ajaran tasawuf itulah kemudian saya mengenal spiritualitas dalam Islam, dan tepat pada waktunya akhir tahun 2011 itulah kemudian semacam ada panggilan rohani untuk kembali ke rel yang seharusnya saya lewati, yaitu dakwah Islam, mensiarkan spiritualitas Islam melalui jalan kesenian dan kebudayaan. Maka secepat itu juga saya merilis sebuah album dengan tajuk Kidung Sufi. Ya, cek. Suwarga turun weruh, neraka turun wano, wong donya sing kuwaro. Yang menarik dari Kidung Sufi adalah bahwa saya di sini menegaskan musik religi tidak harus selalu ke Arab-Araban, tidak harus selalu irama padang pasir. Sehingga sejak dari album pertama saya sampai ke album ketiga saat ini, saya membawakan berbagai macam genre. Daunan sejagat raya, cukupkan pena kertasnya bercerita.
Selain bahwa harus memang keliling daerah ya, konser di berbagai daerah, saya juga merilis CD, kemudian ada juga dapat ditemukan di iTunes dan di sejumlah link lainnya. Kemudian kemunculan di televisi sangat penting. Tapi yang lebih dari itu adalah sesungguhnya kedekatan kita dengan masyarakat, ya, terutama masyarakat pesantren. Saya pikir keberadaan saya di sini yang pada tahun 2015 sampai 2020 didhawuhi atau diperintah oleh para kiai di Nahdlatul Ulama untuk menjadi wakil ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau LESBUMI, saya pikir akan semakin mengokohkan langkah saya untuk membawa Kidung Sufi ke wilayah yang lebih luas. Jawa Pos TV paling Indonesia.